Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang intent. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan proyek sebelumnya tentang intent. Saya ingatkan kembali proyek kemarin adalah proyek intent, di mana ada button yang pertama, yaitu button pindah activity untuk pindah dari activity pertama ke activity kedua dengan menggunakan intent. Sedangkan button kedua ada pindah activity dengan data. Artinya ada perpindahan activity dari activity pertama kedua dan diikuti juga dengan perpindahan data dari activity pertama ke activity kedua. Kali ini saya akan menambahkan kembali dua buah button. Baik, segera saya tambahkan button yang ketiga. Button match parent dan wrap content. Teksnya adalah pindah activity dengan saya buat pindah activity untuk result. Kemudian di bawahnya, sebelumnya tentunya harus ada ID karena akan digunakan di dalam kode pemrograman. Button move for result kemudian di bawahnya ada text view. Saya buat match parent, dan kemudian untuk headnya saya buat dengan seperti biasa wrap content. Kemudian ID-nya nanti akan digunakan di dalam bahasa pemrograman. Saya akan memberi nama dengan awalan TV. Standarisasi yang saya buat untuk text view semuanya diawali dengan kata-kata TV. Hasil. Dan yang terakhir teksnya ya. Teksnya saya buat move activity for result.
dan button yang terakhir dengan match parent sama, dan wrap content, kemudian namanya dan teksnya. Teksnya adalah move, pindah activity dengan objek, dan ID-nya adalah button move with object. Baik, kemudian yang saya lakukan selanjutnya, sebentar saya lihat dulu. Oke, ini saya beri padding. Oke, udah. Nah, kemudian yang saya lakukan berikutnya, saya akan menambahkan activity baru. Di sini, di project yang sudah ada, sekarang sudah ada 3 activity: main, move, dan move with data activity. Saya tambahkan lagi di package-nya, klik kanan new activity dan empty activity. Saya akan memberi nama dari activity-nya dengan nama move with result atau for result. Ya, boleh move for result saja yang lebih tepat. Oke, bertambah satu lagi activity move for result, dan tentunya juga layoutnya juga akan ikut bertambah, activity underscore move. Nah, di sini move for result. Nah, di sini saya buat linear saja, linear layout dengan orientasi vertikal, dan tentunya tag penutup harus ada. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Di sini saya akan menambahkan boleh padding, boleh. Saya ingin menambahkan edit text, match parent saja, dan wrap content. Hintnya silakan input, dan saya beri nama ID-nya dengan edit text. Standarisasinya saya buat dengan et input, dan ada button, match parent dan wrap content, dan harus ada ID karena akan digunakan. Button choose saja boleh, pilih saja ya, atau oke, button oke. Teksnya oke.
atau pilih. Oke. Baik, sudah berhasil. Di sini di activity move for result nanti sudah ada layoutnya selain dari activity utamanya, main activity. Langkah selanjutnya adalah pada kode pemrograman. Kita akan masuk ke kode pemrogramannya di main activity. Di main activity sudah ada dua button. Saya tambahkan kembali button yang berikutnya, button move for result dan button move with data. Sudah ada ya, button move for result dan button apa lagi satunya, move with object, dan satunya lagi text view, TV output. Nah, perhatikan di sini button yang baru saya deklarasikan ada indikator berwarna abu-abu yang berarti bahwa button tersebut belum diinisialisasi. Yang kita kerjakan selanjutnya pada saat pada saat dibuat activity-nya, yang dikerjakan adalah melakukan inisialisasi button move for result, kemudian button move object, dan text view output. Oh, bukan ya, bukan text view ya, sorry. Apa ya tadi? Kita lihat dulu di desainnya. Text view, oke. Oh iya, TV hasil. Baik, sudah berhasil kita inisialisasi. Jadi ada implementasi listener klik, kemudian ada deklarasi objek yang dibutuhkan, kemudian inisialisasi, kemudian buttonnya nanti diberikan listener on click set on click listener. Begitu juga untuk move with object. Kita running dulu hasilnya. Oke, sudah ada tambahan 2 button dan 1 text view. Nah, skenario adalah
Button yang ketiga adalah button pindah activity untuk result. Artinya pada skenario ini dari sini akan pindah ke activity selanjutnya. Activity kedua yaitu activity move for result. Nah, di sini ekspektasinya adalah pada saat berada pada activity kedua akan mengirimkan data kembali kepada activity pertama. Nah, ini yang dinamakan move activity for result. Jadi harus ada nilai yang dikembalikan. Diharapkan ada kembalian nilai dari activity kedua ke activity pertama. Nah, implementasinya sendiri bagaimana caranya? Nah, untuk skenario yang sudah saya jelaskan, kita membutuhkan variabel yang namanya request code. Jadi ada request code dari activity pertama, saya beri nilai 100 misalnya. Oke, udah dari main activity. Sekarang yang dikerjakan adalah pindah ke activity kedua. Nah, bagaimana caranya? Caranya hampir sama. Case, saya tambahkan case button move for result. Segera buat breaknya. Intent tetap ada, karena dengan intent kita bisa pindah ke activity lainnya. Misalnya move mv for result sama dengan new intent dari main activity ke move for result dot class. Nah, yang digunakan bukan lagi start activity, tapi start activity for result. Nah, ini. Oke, kalau sudah, masukkan parameternya. Parameternya adalah intent for result dan request code yang sudah kita buat. Nah, di sini pada baris kode program ini kita akan pindah dari activity 1 ke activity kedua dengan menyertakan request code. Nah, apa yang selanjutnya yang dilakukan? Nah, selanjutnya dari sisi activity move with data. Nah, di sini akan ditambahkan kode-kode program untuk melakukan processing selanjutnya. Oke, kita kembali ke move with data. Oke, di sini move for result. Move for result. Saya mulai dengan mendeklarasikan buttonnya
move for result ada satu button dan satu edit text. Kita deklarasikan button saya lihat dulu. Button OK dan ET input, button OK dan edit text ET input. Nah, di sini setelah dideklarasikan langsung diinisialisasi button OK dan edit text oke, sudah. Kemudian setelah itu implementasikan on click listener. Nah, di sini setelah ditambahkan implement method, setelah selesai button OK on click listener. Oke, sudah. Kemudian dilanjutkan kembali switch, atau boleh menggunakan if, boleh saja switch view .get id. View ini parameter case button OK. Oke, kalau sudah, sekarang selanjutnya adalah di sini terlihat, kita running dulu, kita lihat hasilnya seperti apa, skenario-nya bagaimana. Nah, di sini skenario-nya adalah pengguna akan mengklik button pindah activity untuk resolve, kemudian si pengguna selanjutnya menginput data, dan ketika button pilih diklik akan kembali lagi ke activity pertama bersama dengan data yang sudah diinput oleh pengguna. Jadi tetap ada perpindahan activity dari activity pertama ke activity kedua, tetapi dari activity kedua akan mengembalikan data tertentu ke activity pertama. Oke. Saya lanjutkan kembali. Saya butuh beberapa variabel dan konstanta. Untuk key-nya akan saya jadikan konstanta public static void public static string extra selected. Biasanya untuk konstanta extra entry value boleh. Oke, ini konstantanya, konstanta yang akan dijadikan key, dan kemudian satu lagi yaitu result code. Saya buat 110. Jadi
Yang tadinya di activity pertama ada request code dan nilainya adalah 100. Di activity kedua move for result ada result code dengan nilai 110. Baik, kemudian dari activity kedua akan kembali lagi ke activity pertama. Nah, bagaimana caranya? Caranya tetap menggunakan intent. Jadi tetap sama, untuk pindah dari satu activity ke activity kedua tetap menggunakan intent. Intent saya buat result intent sama dengan new intent, kemudian result intent put extra entry value, nilainya key-nya ya. Ini ada dua parameter, ada parameter key dan ada parameter et input get text. Berhasil, kemudian setelah itu set result dengan result code dan finish untuk mengakhiri atau menutup activity yang ada di layar device ya. Jadi setelah mengembalikan nilai, setelah pindah ke activity pertama dan mengembalikan nilai, kemudian di close activity-nya dengan perintah kode program finish. Nah, sudah kembali. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah harus kembali ke main activity. Jadi apa yang dilakukan adalah mengcapture data yang dikembalikan oleh activity pertama. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus mengoverride metode baru yang sudah disediakan oleh Android. Caranya sederhana. Jadi di sini klik kanan di kode programnya, di lembar kerja kode program, kemudian generate. Yang dilakukan adalah mengoverride methods. Nah, metode apa? Namanya adalah on activity result. Diketik saja VT. Oh, ini sudah ada. Nah, metode ini yang akan mengcapture data yang dikembalikan oleh activity kedua. Nah, sekarang tinggal kita melihat nilai yang dikembalikan. Pertama, request code-nya dulu, apakah sama. Jadi metode ini kalau diperhatikan ada 3 parameter. Nah, parameter ini yang akan digunakan. Nah, ditambahkan sedikit logika, request code-nya apakah sama dengan request code dari activity. Kemudian yang selanjutnya adalah result code, apakah sama dengan result code-nya
result, code, kita tekan tombol Alt Enter untuk menyertakan konstanta. Ini ya, result code. Kita menyertakan konstanta yang ada di activity move for result. Apakah sama? Kemudian kalau hasilnya sama, baru kita capture datanya. String data sama dengan, jangan data ya, nilainya misal sama dengan data dot get string extra diikuti dengan key-nya. Key-nya adalah extra apa, saya juga lupa, move for result. Key-nya adalah extra entry value. Ada pesan kesalahan pastinya. Kita tekan tombol Alt Enter untuk menyertakan konstanta. Baik, selanjutnya tinggal ditampilkan TV output, set text nilainya. Oke. Baik, sudah berhasil, programnya sudah selesai, kita running. Bagaimana hasilnya saya belum tahu, apakah ada error atau tidak. Oke, kita lihat. Belajar Android. Pada saat si pengguna mengklik button pilih, skenario-nya adalah kembali ke activity pertama. Ada yang salah ya, pindah. Kita lihat, ada yang salah. Android pilih. Oke, kita lihat ada yang salah. Kita trace lokasi dari kesalahannya. Saya awali dengan melihat move for result, apakah sudah benar. Deklarasinya sudah benar, inisialisasi, kemudian list standarnya juga sudah benar. Kemudian di sini kita lihat, saya tambahkan toString. Kita lihat kembali, ada kesalahan, apakah benar. Data Android misalnya, masih ada yang salah. Kita lihat salahnya di main activity. Di on activity result, saya buat komentar saja semuanya, artinya tidak akan dieksekusi. Kita lihat apakah masih terlihat ada error atau tidak. Kelihatannya tidak ada.
artinya berhasil dengan baik. Bisa diperkirakan bahwa lokasi kesalahannya di sini. Kita periksa kembali. Kita lihat salahnya apa. Kita running kembali. Apakah masih ada kesalahan ataukah tidak? Misal Android, oke. Oh, kesalahannya di sini. Saya periksa kembali apa kesalahannya. Kita lihat. Sudah berhasil menampilkan activity kedua. Kemudian di sini belum terlihat kesalahannya apa. Kita lihat di result code-nya. Oke, kita lihat result code-nya. Result code. Oke, sudah move for result code. Kita lihat kembali result code-nya. Extra entry value set result. Result code-nya sudah benar atau breaknya. Saya akan lakukan berikutnya adalah mentrace datanya, apakah datanya ada ataukah tidak. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan menambahkan log titik e saja untuk error. Tagnya adalah hasil dan kita lihat hasilnya. Get string extra entry value. Oke, kita running kembali. Nah, untuk melihat lognya, lihat di bagian bawah ada log cat. Nah, di sini akan tampil semua lognya. Karena kita gunakan log titik e, kita gunakan yang error. Nah, kita lihat datanya apakah dikembalikan dengan benar ke activity pertama. Kita lihat Android programming, pilih. Oh, nggak ada ya. Hasilnya tidak ada sama sekali. Artinya datanya di sini kondisinya tidak masuk ke bagian kondisi. Nah, sekarang saya pindahkan lokasinya ke atas. Bagaimana hasilnya? Saya juga tidak tahu. Kita akan mentrace kesalahannya ada di mana. Android
programming, pilih, dan hasilnya masih kosong. Oke. Artinya apa di sini? Artinya di sini dari activity kedua tidak mengembalikan nilai ke activity pertama. Permasalahannya itu. Artinya logikanya adalah kita harus melihat ke move for result. Nah, di sini artinya ada sesuatu yang salah. Dan saya tidak tahu salahnya apa. Kita akan melihat kembali, mereview kembali apa kesalahan yang ada. Kita lihat intent, result intent sudah benar, kemudian result put extra juga sudah benar. Oh, ternyata ada yang salah. Set result, diikuti dengan intentnya, result intent. Oke. Finish. Kita jalankan kembali main activity. Kita lihat, kita launching, pindah activity untuk result Android data, pilih. Nah, di sini terlihat. Nah, ini ya cara untuk menampilkan lognya di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa kita di main activity sudah bisa mengcapture data yang dikirimkan oleh activity kedua. Logiknya, activity kedua sudah berhasil mengirimkan data ke activity pertama dan tampil di log. Nah, artinya tinggal kita modifikasi sedikit. Di sini tampil dan tampilkan kembali ke text view output. Oke, kita running kembali dan kita lihat skenario-nya adalah menginput data Android programming, pilih. Nah, terlihat sudah benar. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat apps untuk pindah activity for result. Jadi ada komunikasi dua arah antara activity pertama dan activity kedua, dan juga kita juga belajar untuk menangani error yang mungkin saja terjadi pada saat pembuatan kode program. Tipsnya, jangan panik. Dan kedua, ditrace dari awal dengan tentunya dengan logic yang sangat jelas. Dan juga di sini kita bisa menampilkan log. Nah, di log ini kita bisa menampilkan nilai tertentu ke bagian logcat. Oke, selanjutnya di button yang terakhir adalah pindah activity dengan objek. Jadi di bagian-bagian sebelumnya sudah ada pindah activity dengan data. Nah, di bagian terakhir pindah activity-nya dengan menggunakan objek. Artinya ada kelas,
dan juga ada objek. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum masuk ke button yang terakhir, saya ingin Anda untuk menginstal plugin. Menginstal plugin ada di Tools SDK Manager dan ada di bagian sebentar. Nah, ini bagian plugin. Nah, cari pluginnya yang namanya adalah Android Parseable Code Generator. Nah, di marketplace juga boleh di searching. Di searching namanya adalah Android Parseable Code Generator dan diinstal. Karena kita akan menggunakan plugin tersebut. Nah, baru setelah selesai menginstal plugin tersebut, saya akan menambahkan kelas baru karena yang dipindahkan adalah objek, bukan lagi data-data primitif seperti string, integer dan sebagainya. Sudah objek, artinya ada kelas. Silakan tambahkan kelas baru lagi. Namanya adalah kelas person. Oke. Nah, di sini saya tambahkan lagi beberapa atribut yang saya inginkan. Misalnya adalah private string name, kemudian private in age, kemudian private string email. Nah, kemudian kita generate getter dan setternya. Generate ini, klik kanan getter dan setter semuanya dengan menekan tombol CTRL A, Ctrl A. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mengimplementasikan parcel label. Nah, pasti ada pesan kesalahan. Tekan tombol Alt Enter untuk mengimplementasikan metodenya. Oke, semuanya. Baik, kelasnya sudah selesai kita buat. Masih ada error atau tidak? Oh iya, masih ada errornya. Kita tambahkan kembali dengan menekan tombol Alt Enter. Add parcelable implementation. Oke, sudah. Semuanya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sudah siap kelasnya dan sekarang akan kita gunakan ke dalam activity main. Nah, di sini setelah menambahkan kelas, saya tambahkan juga activity baru, new activity with empty activity. Saya beri nama move with object. Oke, sudah siap. Kemudian di main activity kembali lagi ke button yang terakhir, case button. Buttonnya move belum ya, belum ada. Kita lihat dulu.
bt move with object. Bt move with object. Segera saya buat perintah break. Nah, kemudian baru diikuti dengan intent untuk pindah dari satu activity ke activity lainnya. Nah, bagaimana caranya? Tetap sama, hampir sama. Jadi kita buat dulu kelasnya. Misal kelas P sama dengan new person. Sebentar. Create constructor. Oke, udah. Oke, baik. Berikutnya main activity kembali. Setelah itu kita isi set name, misalnya Dr. Strange. Kemudian age-nya, umurnya misalnya 25. Kemudian set city. Oh, nggak ada ya. Set apa ya tadi? Oh, email. Oke, email. Set email di strange@gmail.com. Nah, kemudian baru masuk ke intentnya. Intent mv object sama dengan new intent main activity this, move with object titik class. Oke, kalau sudah tinggal kita tambahkan put extra. Ya, sembarang saja, tidak apa-apa. Selanjutnya adalah yang dilakukan berikutnya adalah nama dari key dari intentnya misalnya belum ada, misalnya extra person. Kemudian nilainya adalah objek P. Masih ada yang salah? Apa salahnya? Oh, salah. MV object. Oke, kemudian start activity. Tentunya start activity MV object. Baik, ini sudah berhasil pindah ke activity kedua. Nah, apa yang dilakukan di sini akan ditampilkan datanya. Oke, kodenya, layoutnya dulu saya ganti menjadi linear dan orientasinya adalah vertikal. Saya akan tampilkan di dalam text view. ID-nya adalah TV object.
Baik, sekarang di move with object. Nah, di move objectnya tetap sama. Apa yang dilakukan? Mengcapture data yang dikirimkan oleh activity pertama. Text view TV apa ya tadi? TV object obj saya saja biar cepat. TV object sama dengan find view by ID TV object. Oke. Person P sama dengan get intent get parsable extra. Key-nya tadi adalah extra, saya lupa key-nya apa tadi, ext person di main activity. Oke, kalau sudah tinggal kita tampilkan ke layar. TV object titik set text, set textnya p titik get name plus p titik get age dan terakhir get email. Oke, baik, kita lihat sudah berhasil kode programnya. Kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil dengan baik. Jadi yang perpindahan datanya bukan lagi data primitif seperti string, integer dan sebagainya, tapi perpindahan datanya diikuti dengan perpindahan data objek. Jadi bisa juga menggunakan objek untuk perpindahan datanya. Nah, tidak hanya dengan satu objek ya. Jadi di sini juga bisa menggunakan array list atau array of object. Jadi objeknya tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu, mungkin 10, 100 objek dari activity pertama ke activity kedua dengan menggunakan array of object. Kembali lagi, semuanya tergantung dari kebutuhannya. Nah, sampai di sini kita sudah belajar tentang activity dan kemudian tentang intent, yang lebih tepatnya adalah implicit intent untuk pindah activity dari activity pertama ke activity kedua, baik tanpa data ataupun dengan data primitif ataupun juga dengan objek, atau juga untuk for result, mengembalikan nilai lagi ke activity pertama. Saya akhiri kesempatan kali ini dengan ucapan selamat belajar, semoga dimengerti dan terima kasih.